Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Yuwanasari dari kelas PGMI 2 semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi IPS mengenai pengertian pasar, fungsi pasar, serta jenis-jenis pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Jenis-jenis pasar. Secara garis besar, pasar dibagi atas dua kelompok besar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai oleh adanya transaksi penjual-pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan yang biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai, los, dan dasarnya terbuka, dan yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kemudian, pasar modern. Pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional. Namun pasar jenis ini, penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan melihat label harga yang tercantum dalam barang atau barcode, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan atau dilayani oleh pramuniaga. Pasar daerah. Pasar daerah membeli dan menjual produk dalam suatu daerah tempat produk itu dihasilkan. Biasanya juga dikatakan bahwa pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. Pasar lokal. Pasar lokal membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Kemudian pasar nasional. Pasar nasional membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Pasar internasional. Pasar internasional membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. Fungsi pasar. Yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi yang berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut, sehingga terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Yang terakhir, pasar sebagai sarana promosi. Pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang dan jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasan pada konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.